Kejaksaan Negeri Tulungagung menahan 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, Rabu, 10 September 2025, sore. Mereka tersangka dalam 2 kasus berbeda, yaitu dugaan korupsi keuangan Desa Tanggung Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung dan dugaan korupsi di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Dalam 2 perkara ini Kejari Tulungagung menetapkan masing-masing 2 tersangka. Untuk kasus RSUD Dr. Iskak, 2 tersangka adalah mantan wakil direktur bernama Yudi 60 tahun, dan pengolah data bernama Reni 42 tahun. Mereka diduga mengambil keuntungan dari pasien yang menggunakan surat keterangan tidak mampu, SKTM. Sedangkan 2 tersangka dari Desa Tanggung adalah Kepala Desa bernama Suyahman 64 tahun, dan Bendahara Desa bernama Joko 54 tahun. 4 tersangka sempat menjalani proses pemberkasan di lantai 2 kantor Kejari Tulungagung. Mereka juga menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dititipkan ke Lapas Kelas 2B Tulungagung. Akhirnya 4 tersangka ini digiring, turun dari lantai 2 dengan rompi tahanan masuk ke mobil tahanan. Para tersangka dibawa mobil tahanan kemudian melaju ke arah selatan menuju ke Lapas Tulungagung. Menurut Kejari Tulungagung Trisutrisno, SHMH korupsi keuangan Desa Tanggung diduga merugikan negara 1,5 miliar rupiah. Sedangkan korupsi SKTM di RSUD Dr. Iskak diduga merugikan negara 4,3 miliar rupiah. Ini Rabu tanggal 10 September 2025, tim penyidik Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang kita kumpulkan dari keterangan saksi-saksi, terus ada surat, kemudian hasil audit dari auditor. Ada 2 perkara yang kita selesaikan untuk bisa ditetapkan tersangkanya. Yang pertama terkait dugaan korupsi ya Desa Tanggung ya pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Kita tetapkan tersangka ada 2. Ya ini Kepala Desa Saudara SU ya. Saudara SU, kemudian Bendahara Saudara Joko, GO. Nah, kemudian penyalahgunaan tersebut itu dari dana ADD, kemudian ada juga bantuan keuangan, ada juga dari penerimaan bagi hasil pajak. Nah, di situ dilakukan mereka melakukan penyalahgunaannya untuk kepentingan pribadi. Hasil audit dari auditor inspektorat itu ada sekitar lebih dari 1,5 miliar kerugiannya. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan penerimaan biaya surat keterangan tidak mampu dari pasien pengguna surat keterangan tidak mampu. Itu kita telah tetapkan juga berdasarkan alat bukti yang kita kumpulkan. Itu ada 2 tersangka, yaitu yang pertama Saudara YU selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada waktu itu. Kemudian yang kedua Saudari RE, yaitu waktu pengelolaan dan data dan dananya. Nah, di situ setelah kita hitung berdasarkan audit dari BPKP ada kerugian sebesar 4,3 miliar. Jadi terhadap masing-masing perkara 2 tersangka dan 2 tersangka tersebut semuanya kita tahan mulai hari ini.